saya tadi sudah mendengarkan, saya sudah mendengarkan separuh sudah memaafkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Distrik Udara, yang saya hormati para kepala bidang, kepala seksi, kepala cabang, yang saya hormati Ibu Kepala SD 52 Kendari, serta Bapak Ibu Guru lingkup SD 52 Kendari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat kasih Dia. Hari ini kita bisa bertemu di ruang ini. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Bapak Ibu, sebenarnya kami ada tugas kami rumah besar dari satuan pendidikan yang kedua. Satuan pendidikan itu adalah merupakan bagian dari adapun kedatangan kami memang adalah kegiatan rutin kami setiap hari untuk berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di lingkup wilayah Kota Kendari ini. Adapun permasalahan-permasalahan yang kami dengar atau informasi yang kami dengar, kita tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi ini masing-masing adalah merupakan pembelajaran buat kita untuk mengintrospeksi diri masing-masing. Bisa saja kita mengklaim si A begini, salah, si B begini, tetapi belum tentu di kacamata yang lain jadi ini memang. Kemudian untuk ibu kepala sekolah, menjadi seorang pemimpin itu merupakan kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Bukan saja tantangan dari lingkungan kita sendiri, tapi berbagai macam ini tantangan yang harus kita hadapi. Menjadi pemimpin sudah harus konsekuensinya. Ada hal yang harus kita terima, yang harus kita camkan di dalam diri kita. Bukan saja enaknya menjadi kepala sekolah. Andai kata saya disuruh memilih dari awal, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang akan yang sementara berjuang, jangan beranggapan bahwa menjadi kepala sekolah itu adalah benar-benar banyak uangnya. Bagus, dihormati. Tidak. Sebenarnya kita menjadi kepala sekolah itu kita menjadi sebagai, katakanlah kita sebagai pembantu di rumah kita sendiri, karena kita mempunyai kita harus mencirikan kita sebagai pemimpin yang benar-benar amanah, mampu ditiru, mampu dicontoh. Semua tingkah laku yang kita lakukan ini harus menjadi panutan bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekitar kita atau ada di satuan pendidikan kita. Maka itu sedikit jangan buat ibu kepala sekolah bahwa sesuatu yang sesuatu hal yang memang kita tidak inginkan. Kita bisa tahu mungkin di antara beberapa orang guru di sini ada saja pasti ada yang pro, ada yang kontra dengan kita. Jadi kita tidak pernah membayangkan bahwa semua ini suka dengan kita, tidak. Jadi ini, katakanlah contoh yang saya berikan. Kita punya anak masing-masing di rumah. Semuanya sudah punya anak, Bapak Ibu? Sudah punya anak ya? Kita punya anak. Punya anak 3 orang ini semua karakternya tidak ada yang sama. Padahal lahir dari sperma yang sama, dari rahim yang sama, tetapi karakternya tidak ada yang sama, berbeda. Ada yang mengatakan bahwa mama pilih kasih, mama lebih sayang si A, mama lebih suka si C, mama lebih perhatikan si C daripada saya. Pasti ada. Saya sudah berikan contoh yang jauh
kita sebagai seorang pemimpin, jangan kita menjadi adil. Katakanlah istilahnya, ada kue, satu kue, ya, ada satu kue, kita mau bagi sekian, usahakan lebih baik tidak usah diberikan, tidak usah. Apalagi kalau misalkan ada kuenya satu, karena memang tidak akan cukup, tidak usah lebih baik. Karena kenapa? Kalau kita berikan ke satu orang, maka yang lainnya akan merasa bahwa ibu lebih, kita sebagai pemimpin lebih pro ke dia. Padahal kue satu ini ya, maksudnya. Ini saya mengandaikan dengan yang lain-lainnya. Kemudian sesuatu apapun yang akan kita mengambil keputusan, apapun kita harus kaji, kita harus diskusikan bersama. Kemudian apapun yang kita sudah ucapkan, apapun yang kita akan dianggap sebagai pemimpin yang tidak punya pendirian, timpang namanya. Itu sikap itulah dari situ. Tim kita itu ada kepercayaan, tidak ada kepercayaan buat kita sebagai seorang pemimpin. Itu yang perlu itu jangan saya, bukan saya. Ini yang akan banyak anak tidak ada rasa kepercayaan kepada pemimpinnya, atau dalam hal ini kepala sekolah. Kita pun juga di DES kita tidak pernah tahu siapa yang suka kita, siapa yang tidak suka kita. Maka saya harus berpikiran bahwa harus berpikiran. Jadi masukan atau ide-ide yang masuk, kritikan yang masuk itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang ingin menjatuhkan kita. Jangan pernah kita anggaplah itu sebagai motivasi kita untuk merubah diri kita ke depannya. Kita mau menjadi, silakan Bapak Ibu. Visi itu harus semuanya Bapak Ibu guru yang ada di SDN 15. Apakah kita mau hancurkan sekolah ini atau kita akan menggerakkan sekolah ini untuk maju? Itu saja planning. Maka nakoda ini berada kepada kita sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah. Tidak usah banyak berteori. Teori ini saja akan membuyarkan kita sama sekali kalau cuma berteori bla bla bla. Memang pembenaran ini semuanya akan merasa benar. Tidak ada yang akan pernah merasa salah. Semuanya orang manusiawi. Itu hal yang manusiawi. Kita harus selalu tetap, terutama pengelolaan dana BOS yang selalu punya riak. Hampir semua sekolah punya riak-riak karena tidak ada transparansinya dari kepala sekolah yang sebagai manajer BOS. Itu jangan saja cuma kepala sekolah berdiskusi dengan bendaharanya. Itu yang perlu ditahu kemana uang kita. Maka saya itu kemarin kalau di waktu saya mohon maaf, karena kebetulan saya juga mantan kepala sekolah, pernah jadi kepala sekolah. Memang semua laporan tanah BOS saya dan apa di ruang terbuka. Jadi siapapun tamu yang datang lihat apa yang kelihatan pengeluaran kemana, biaya apa saja ini yang sudah ada yang terpampang di sini. Jadi karena kenapa? Kalau tanpa adanya ketransparansi ini, maka tuduhan kita ini walaupun tuduhan ini tidak benar, tapi karena tidak adanya transparansi, maka semuanya akan beralih. Mereka akan beranggapan masing-masing. Jadi semuanya ini kepala sekolah dia sudah ambil dana BOS, ini dia pakai ini. Tetapi coba penuhi segala kebutuhan 8 standar pendidikan. Apapun kebutuhan dari guru, baik kertas, baik spidol, hapus atau apapun itu, maka semuanya akan aman. Insya Allah akan aman kalau sudah terpenuhi semuanya. Terutama misalkan untuk sarana prasarana sekolah, kan itu 8 standar. Ada sarana prasarana sekolah, pengecekan, kan itu bisa dianggarkan di dana BOS. BOS ya, kepala sekolah. Jadi kepala sekolah demi tahu karena dia sebagai manajer BOS di satuan pendidikannya. Jadi dari itu, dari riak-riak ini sehingga terjadilah hal-hal yang kita selalu tidak inginkan. Pasti akan ada saling lapor, saling ini, pasti akan tercium sampai LSM, akan tercium sampai itu akan hal yang ini kita sebagai pemimpin yang akan bisa dapat. Jadi saya sebenarnya mohon maaf, jadi kepala dinas bukan kenapa saya harus berhadapan dengan orang-orang belum diberi dewan hanya gara-gara guru, belum saya dipanggil SM, belum dikajati, belum ini. Jadi memang beberapa ini tapi kita menyikapinya dengan ikhlas saja, dengan baik. Kita meningkatkan SMP SD 52 Kendari ini sehingga menjadi salah satu sekolah pionir yang ada di Kota Kendari ini, sehingga kita bersama-sama kemajuan
majunya dinas pendidikan. Jadi itu pasti setiap pemimpin pasti berbeda karakter dan sifatnya. Jadi jangan kita menentukan yang lalu, jangan kita pernah membanding-bandingkan. Kapan kita selalu membanding-bandingkan dengan yang lalu-lalu, maka kita tidak akan maju, kita akan stagnan, kita akan tetap di tempat, tidak bergerak sama sekali. Jadi itu yang harus tetap ada di pikiran kita, mindset kita. Kemudian Bapak Ibu guru, silakan tingkatkan juga kinerjanya. Jangan saja jangan saja menganggap bahwa kepala sekolah ini tidak baik. Coba introspeksi diri dulu. Apakah iya saya sudah menjalankan tugas dengan baik? Apakah iya saya sudah menerima sertifikasi dengan baik? Apakah kalau saya tidak menjalankan tugas ini, apakah sertifikasi atau gaji yang saya terima ini ada manfaatnya buat saya? Itu kan menjadi kita, apakah itu adalah hak saya? Kalau kita tidak menjalankan tugas dan kewajiban kita memakan gaji buta. Jadi tolong dicamkan, itu kita memakan gaji buta dan tidak akan ada hikmah atau makna yang akan tertanam di hati kita apabila kalau kita tidak menjalankan tugas dan kewajiban kita. Jangan mungkin saja kerjaanmu sendiri. Pikirkan dirimu, apakah saya sudah mengajar dengan baik? Apakah dokumentasi pembelajaran saya sudah lengkap? Apakah saya sudah datang tepat waktu? Apakah saya sudah melaksanakan tugas rapat, mengikuti rapat? Apakah saya mengikuti apel pagi? Apakah saya mengikuti upacara bendera? Jadi introspeksi diri kita yang salah. Itu coba kita harus move on. Kita harus move on memikirkan. Tapi kalau kita orang cerdas, istilahnya karena Bapak Ibu guru-guru yang cerdas, guru-guru bersertifikat, guru-guru hebat. Jadi itu yang harus kita lakukan, bahwa kita ini adalah ASN, guru, status kita guru. Ada karakter yang kita bisa. Jadi itu yang harus memang harus terpatri di dalam diri kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris Dinas dan para kabit PPTK. Ini adalah kabit PPTK yang membawahi tentang guru. Kalau yang guru masyarakat akan berhadapan dengan kepala bidang PPTK, yaitu Pak Suran, dan ini adalah Sekretaris Dinas di Kendora. Saya perkenalkan, beliau adalah Sekretaris Dinas di Kendora, Bapak Mahdi SPD DPD. Kemudian di sebelah kanan saya adalah kepala bidang PAUD, dan di sebelah kiri saya ada kepala bidang Dora. Jadi kepala bidang, kemudian kepala bidang Didas ada tugas yang saya tugaskan ke salah satu sekolah sehingga tidak bisa bersama kita. Ada kepala kabak kepegawaian, kepala seksi kesiswaan yang membawahi tentang siswa. Jadi kami ini kebetulan ini adalah tugas kami di dalam memberikan masukan-masukan apabila ada pihak-pihak yang terjadi di setiap satuan pendidikan. Walaupun tidak ada pihak, jadi ini bukan sidang namanya, tetapi hanya kami selalu bersilaturahmi. Memang tugas kami adalah berkeliling ke sekolah-sekolah apabila tidak ada pekerjaan kami yang harus kita handle pada hari ini. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi lingkungan sekolah kita kondusif tanpa ada
Baik, usai sudah kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari terkait silaturahmi yang dilaksanakan pasca libur Natal dan Tahun Baru di beberapa sekolah di Kota Kendari. Baik, terima kasih dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nurwindu NH Channel melaporkan untuk Anda semua.